Tuhan gak pernah main-main sama kita. Dia akan terus memperbaiki kita dan menjadikan kita sesuai apa yang baik pada pemandangannya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pagi hari ini kami memulai hari kami dengan firman Tuhan, biar hari ini juga boleh menjadi harinya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, amin. Shalom Napas yang penuh inspirasi. Hari ini kita kembali mau baca firman Tuhan, kita mau mulai hari kita dengan firman, biar hari ini boleh benar-benar berjalan dengan baik, hati kita boleh diberikan damai sejahtera. Kita baca dari Yeremia 18 ayat 1-6. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel?" Demikianlah firman Tuhan. "Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Teman-teman Aposo, gimana hari pertamanya menjalani firman, menjalani teladan Yesus, teladan taat Yesus? Tidak dipungkiri, karena kita sesama manusia ya, menjadi taat itu sulit. Menjadi taat itu butuh perjuangan. Menjadi taat itu kadang berlawanan dengan keinginan kita. Gimana teman-teman menjalani hari-hari di saat berusaha menjadi taat, tapi ternyata hari-hari itu gak berjalan sesuai rencana kita? Apakah respon yang teman-teman lakukan? Bagaimana respon teman-teman terhadap masalah itu? Pasti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ketika kita membahas tentang ketaatan. Jujur, saya sendiri bergumul, terbeban begitu berat ketika harus membagikan ini. Tapi ketika saya berbicara di sini, bukan berarti saya lebih.
Tapi justru karena saya sama-sama kurang dan sama-sama membutuhkan firman Tuhan. Bagaikan bejana di tangan seorang tukang periuk. Jelas Tuhan katakan bahwa bagaimana si tukang periuk itu membentuk bejana. Kalau teman-teman boleh lihat pengrajin tanah liat, membentuk sesuatu itu gak mudah teman-teman. Bahkan saya pernah coba dulu zaman-zaman SD, zaman-zaman SMP mencoba membuat asbak, dan itu sulitnya minta ampun. Yang saya lakukan apa? Menyerah. Ataupun mungkin saya gak menyerah, tapi saya membuat seadanya. Saya membuat sebisa saya. Tapi gak begitu dengan Tuhan Allah. Ia mengatakan bahkan tukang periuk pun ketika sedang on the way nih membuat bejana, dan ternyata bejananya itu tidak terbentuk sebagaimana mestinya, atau bahkan rusak, entah itu pecah, entah maksudnya adonannya pecah ya, adonan tanah liatnya, entah itu serong kanan, serong kiri tidak benar bentuknya. Saya kurang mengerti istilah-istilahnya, tapi Allah merumpamakan seperti itu. Ketika gagal, tanah liat itu gak lekas dibuang teman-teman. Tapi dengan sabar, tukang periuk tersebut membentuk lagi menjadi bejana yang baik, menjadi bentuk yang sempurna. Dan Allah mengatakan, kalau tukang periuk saja bisa, apalagi kamu, apalagi kita di tangan Tuhan. Jadi dari firman ini, kembali saya pribadi, dan saya mau bagikan juga kabar gembira ini, bentuk kasih Tuhan ini kepada kita. Saat kita mau belajar taat, saat semua kenyataan di depan mata kita gak sesuai dengan rencana kita, ketaatan kita diuji, ketaatan kita dipertanyakan, kita harus bolak-balik terjatuh, bahkan belum sempat bangun kita masih berusaha menopang lutut kita kembali harus terjatuh. Percayalah, Tuhan gak akan buang kita, tapi Ia akan kembali dengan sabar membentuk kita untuk boleh menjadi sempurna sesuai dengan rencananya di dalam diri kita, sesuai dengan kasih Tuhan yang juga sempurna kepada anak-anaknya. Jadi kalau kemarin kita boleh mengetahui, kita boleh dengar tentang teladan taat dari Yesus, hari ini kita kembali boleh tahu bahwa sekalipun kita jatuh, sekalipun dalam proses ketaatan kita berulang kali rusak, berulang kali gagal, ingatlah, Tuhan gak pernah main-main sama kita. Dia akan terus memperbaiki kita dan menjadikan kita sesuai apa yang baik pada pemandangannya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih atas kasih-Mu, atas kesetiaan-Mu pada kami Tuhan. Kami belajar hari ini, kami bukanlah ciptaan yang gagal. Ketaatan kami boleh terus Tuhan sempurnakan dengan kasih-Nya Tuhan, bukan dengan kemampuan kami. Kamu serahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang boleh ambil andil, Tuhan yang boleh campur tangan, bahkan Tuhan yang boleh pegang kendali. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami selalu berdoa, mengucap syukur, dan selalu percaya. Amin.